Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk membahas sel elektrolisis ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas materi sel elektrolisis ya. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas contoh soal sel elektrolisis. Yang terlebih dahulu kita membaca soalnya ya. 1. Tulislah reaksi sel elektrolisis berikut dengan elektroda grafit atau C ya. A. Larutan H2SO4, B. Lelehan CaBr2, C. Larutan NaOH, dan D. Larutan Ki. Ya. Kita jawab nomor 1A adalah larutan H2SO4. Langkah pertama kita ionisasikan terlebih dahulu larutan H2SO4, maka H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2- ya. Setelah diionisasikan, kita dapat menuliskan reaksi yang ada di katoda ya. Reaksi yang ada di katoda atau negatif ya. Reaksi yang ada di katoda atau dia negatif. Ya, yang pertama kita perhatikanlah anion ya. Apa kation, maaf. Perhatikan kationnya di sini adalah H+. Ternyata H2SO4 ini adalah larutan. Jadi pada saat katoda pertemuan kemarin kan dibahas ada dua kondisi, di mana yang pertama larutan, yang kedua adalah lelehan atau leburan. Saat di sini adalah larutan ya. Larutan maka harus memenuhi 3 aturan itu. Di sini ada H+ ya, reaksi katoda itu ada H+, maka reaksinya adalah H+ ini mengalami reduksi ya. Reduksi dengan menjadi gasnya, maka H+ direduksi menjadi gasnya, maka dia membutuhkan 1 elektron, tetapi di sini ada 2, maka 2 ya. Yang kedua, kita bisa mencari reaksi anodanya. Anoda atau reaksi positif. Kita lihat elektrodenya ya. Elektrode kita belum ditulis. Elektrode adalah grafit. Grafit atau C. Grafit atau C ya. Ingat bahwa C, PT, dan AU adalah elektrode inert. Jika elektrode inert, maka dia tidak bisa teroksidasi. C itu tidak bisa teroksidasi. Oleh karena itu kita lihat ke anionnya, yaitu SO4 2-. Kita melihat ke sini. Wah, ternyata SO4 2- itu masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu SO4 2- adalah sisa asam oksi ya kan. Ada contohnya waktu pertemuan lalu. Sisa asam oksi yaitu SO4 2-. Maka yang teroksidasi adalah air ya, airnya yang teroksidasi. Air teroksidasi. Oleh karena itu kita tuliskan H2O teroksidasi ya menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Ya, setelah kita menuliskan reaksi di anodanya ya, maka kita sudah bisa mencari reaksi elektrolisisnya dengan cara menyamakan ini elektron. Di sini baru 2, di sini 4. Maka dikalikan 2, di sini kalikan 1. Nah, dikalikan 2 berarti jadi 4H+ tambah 4 elektron menjadi 2H2. Ini tetap 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Elektronnya sama ya, kita coret. Ada lagi
ada lagi yang sama, ada lagi, oh ini H plus. Nah, maka kita tinggal jumlah 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. 2H2O ditambah menjadi 2H2 ditambah O2. Seperti itu apabila yang ditanyakan seperti A. Lalu kita ke soal B. Lelehan CaBr2 ya. Ini tadi adalah reaksi elektrolisis. Ya, lupa. Ini tadi adalah reaksi elektrolisis ya. Nah, lelehan CaBr2. Langkah pertama sama dengan nomor 1 ya, yaitu mengionisasikan CaBr2. Terdiri dari Ca2+ ditambah 2Br-. Ya, setelah itu kita bisa mencari reaksi di katodenya. Ya, reaksi di katoda atau di negatifnya ya, kutub negatifnya. Kita cari reaksi di katoda dengan melihat apakah dia larutan atau lelehan. Ya, ternyata dia lelehan. Maka ion logam yang ada di zatnya itu akan berubah menjadi logamnya. Ya, semua entah itu dia logam aktif maupun logam non aktif, dia akan berubah menjadi logamnya. Maka Ca2+ di sini akan tereduksi menjadi logamnya. Ya, berarti Ca. Berarti dengan 2 elektron tereduksi. Lalu reaksi yang kedua ada reaksi anoda. Reaksi di anoda ya, atau di plus, itu kita melihat elektrode ternyata masih sama. Elektrodenya adalah grafit atau C. Maka C adalah inert, dia tidak bisa teroksidasi. Maka kita lihat ini anionnya, yaitu Br. Ternyata Br- di sini memasuki di kondisi yang kedua, yaitu apabila ada golongan 7A FClBri. Dia akan berubah menjadi atau teroksidasi menjadi gasnya. Maka Br- teroksidasi menjadi gasnya. Br2 ditambah 2 elektron ya, ini 2, maka di sini pun juga 2. Ya, lalu setelah kita sudah menemukan reaksi katoda dan anoda dan elektronnya pun di sini sudah sama, maka kita sudah bisa langsung menjumlahkan, langsung ketemu reaksi elektrolisis. Ya, kita jumlahkan, elektronnya sama, kita coret, tinggal Ca2+ ya ditambah 2 Br- menjadi Ca ditambah Br2. Kita bisa satukan Ca2+ tambah 2 Br- sama dengan ionisasinya kan, maka dia bisa kita tuliskan sebagai CaBr2 menjadi Ca ditambah Br2. Ini reaksi elektrosisnya. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah larutan NaOH ya. Elektrodenya grafit atau C ya, sama. Ya. Maka langkahnya pun sama ya. Dengan mengionisasikan terlebih dahulu NaOH, maka menjadi Na+ ditambah OH-. Setelah itu kita bisa mencari reaksi yang ada di katoda atau di negatif ya. Reaksi katoda kita perhatikan apakah dia larutan atau lelehan atau leburan. Lelehan atau leburan atau larutan. Ternyata di sini adalah larutan. Maka larutan dia memenuhi 3
kondisi ya. Nah, di sini Na plus Na adalah logam atau ion logam golongan 1A ya, maka dia adalah logam aktif ya. NaOH di sini adalah logam aktif. Kalau Na plus di sini adalah logam aktif, maka yang terreduksi adalah airnya. Reduksi air, ingat-ingat, H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Ya, itu adalah reduksi air. Lalu kita bisa mencari reaksi yang kedua, yaitu di reaksi anoda. Anodanya ya. Anoda kan tadi grafit nih, elektrodenya D. Dia adalah elektroda inert. Kalau inert berarti tidak bisa teroksidasi. Ya, maka kita bisa melihat ke sini, ke OH-nya. OH-, ternyata OH- itu memenuhi kondisi yang pertama kan. OH- akan dioksidasi kan. OH- akan dioksidasi menjadi O2. OH- akan teroksidasi menjadi O2 ditambah H2O ya kan, ditambah 4 elektron. Di sini ada 2, di sini ada 4. Gitu ya. Setelah itu ya, kita bisa mulai mengalihkan terlebih dahulu supaya elektronnya itu sama ya. Kalikan 2 kalikan 1, maka ini 4H2O ditambah 4 elektron menjadi 2H2 ditambah 4 OH-. Yang sini kita tulis tetap OH- menjadi O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron. Kita bisa jumlahkan untuk menemukan reaksi elektrolisis ya. Nah, reaksi elektrolisisnya adalah yang sama, kita coret sama, ini pun sama ya. Maka tinggal 4H2O menjadi 2H2 ditambah O2 ditambah 2H2O. Ternyata H2O-nya pun masih ada yang sama. Berarti di sini 2, di sini 4, maka tinggal 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Inilah reaksi elektrolisisnya. Untuk yang D ya. Ini D, soal yang D adalah larutan Ki. Silahkan bisa dicoba sendiri. Sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Kita masuk ke nomor 2, reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda tembaga Cu ya. Ternyata nomor 2 ya. Nomor 2 adalah reaksi elektrolisis dari CuSO4 dengan elektroda Cu. Nah, maka kita bisa mengionisasikan CuSO4 terlebih dahulu menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Setelah itu kita bisa menemukan reaksi yang ada di katoda atau reaksi katoda ya, dengan melihat Cu itu adalah larutan atau lelehan. Ternyata CuSO4 adalah larutan. CuSO4 adalah larutan. Maka kita melihat ke sini Cu2+. Ingat-ingat Cu2+ ya, itu masuk ke dalam logam aktif atau logam non aktif. Cu adalah di golongan transisi, maka dia adalah logam non aktif ya, kation logam non aktif. Maka Cu2+ akan tereduksi menjadi logamnya, yaitu Cu. Lalu reaksi anoda ya adalah
lihat elektrode, wah ternyata elektrodenya Cu. Cu itu adalah elektrode non inert, berarti dia bisa teroksidasi, maka ini yang teroksidasi, bukan ke sini ya. Kalau yang nomor tadi kan kita langsung ke sini itu karena dia tidak bisa teroksidasi. Tapi Cu ini bisa teroksidasi, maka Cu di sini akan teroksidasi menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron Cu karena ini low elektrode non inert. Nah, karena sudah sama elektronnya, kita bisa langsung jumlahkan untuk menemukan reaksi elektrolisis. Ya, adalah coret-coret ya, Cu ditambah Cu2+ menjadi Cu ditambah Cu2+. Seperti ini ya. Silakan dicoba soal-soal yang lain supaya lebih mahir, lebih cermat dalam mengerjakan sel elektrolisis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.